Hotman Paris Hutapea, pengacara nyentrik ini biasa bicara banyak tentang Raffi dan kasus yang membelitnya. Tapi kemarin Hotman punya cerita lain. Ia sedang menunjukkan sukacitanya karena Frank Alexander, anak sulungnya, rupanya sudah menyelesaikan kuliah hukum di University Kent, London, Inggris. Dan karena prestasinya sudah menyelesaikan kuliah di luar negeri yang juga di bidang hukum, Hotman memberikan hadiah 1 unit mobil sport mewah yang harganya mencapai 7 miliar rupiah. Maka inilah saat Hotman memberikan mobil mewah 7 miliar kepada Frank Alexander. Arti dari sebuah prestasi dan pengabdian anak, mau belajar keras sampai lulus Fakultas Hukum gelar LLB di Inggris, kebanggaan orang tua karena kita nggak mengharapkan uang dari anak tapi sekolah sebaik-baiknya, ya. Dan inilah untuk anak tersayang. Saya pecinta profesi pengacara dan saya 20 tahun dilatih oleh orang bule pengacara internasional dan sekarang sudah berhasil, ya. Saya ada peraturan di rumah saya, 3 anak tidak boleh memilih sekolah, semua harus jadi pengacara internasional. Satu-satu sudah mulai terbukti. Anak saya yang sulung sudah lulus dari London dengan gelar LLB, itu kebahagiaan saya sebagai orang tua, dan sudah bekerja sebagai pengacara internasional di kantor pengacara internasional. Dan itulah kebanggaan saya, karena hidup hanya sekali. Prestasi anak, janji anak, komitmen anak harus dihargai. Meski dengan ekspresi yang seolah tak kaget, tentu saja Frank senang mendapatkan hadiah mobil mewah 7 miliar. Dan ia berharap bisa membawanya keluar lebih jauh dari kawasan Kelapa Gading tempat mereka tinggal. Maklum, Hotman sendiri selama ini jarang sekali mengendarai mobil-mobil mewahnya keluar dari kawasan di mana ia tinggal, karena alasan macet dan lainnya. Lalu sejauh mana sebenarnya hadiah mobil 7 miliar memotivasi Frank? Benarkah mobil sport mewah ini justru membuat Frank Hutapea merasakan beban? Senang sih. Tapi ya pasti nggak di warningin terus, nggak boleh ngebut, nggak boleh keluar malam. Halo Misa Intens, nama saya Frank. Habis dikasih mobil baru, belum dicobain, baru lihat. Waktu pertama gitu lagi bilangin Pak ada lampu yang baru. Terus sempat lihat-lihat di internet, cuma nggak dibilangin kalau bakal beli. Terus tadi siang saya diundang sama Johnson sama teman-teman model lampu, suruh datang. Terus ya lumayan senang sih. Cuma ya setengah beban, setengah senang. Pokoknya harus kerja lagi, nggak ada alasan jam 6 nggak bangun. Harus masuk kantor. Kalau Sabtu Minggu udah aja ke Singapura, kalau di Sabtu Minggu Singapura ada kerjaan harus ikut. Terus ya jadi kalau Jumat Sabtu juga pulang aja jangan terlalu malam. Apapun sebutan untuk Hotman, inilah caranya mengapresiasi kesungguhan anak-anaknya belajar. Menurut Hotman, dirinya adalah pekerja keras dan ia juga menginginkan ketiga anaknya menjadi pengacara internasional dengan karir dan pengalaman yang kelak bisa selalu didedikasikan untuk Indonesia. Pemberian hadiah mobil karena agar dia mengerti bahwa berprestasi itu ada hasilnya, ya. Kemewahan itu perlu dicari dan manusia harus mencari kemewahan. Kalau enggak, ngapain lu sekolah? Lu juga kerjakan untuk kemewahan kan? Ya, saya mau menunjukkan bahwa kalau kau berprestasi, ada hasilnya. Seperti bapaknya, percaya atau tidak ini saksi, bapaknya ini kerja dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam tiap hari. Tiap hari bangun jam 3, ini saksi. Jadi kalau Anda mengatakan saya playboy, kalau dia mengatakan bapaknya pekerja keras. Cuma ya sekali-sekali suka yang cantik, ya nggak apa-apa dong. Ya manusia, gua kan manusia. Ya kan? Normal. Tahun berapa lu masuk Fakultas Hukum? Hah? 2009. Ya. Lulusnya sendiri Bang? 2012 Juni. 2012 sudah lulus. Sekarang udah bekerja. Dia sekarang sudah junior pengacara internasional karena memang mimpinya pun sudah dari kecil dia udah di sekolah bule. Jadi 3 anak saya dari kecil di JIS, Jakarta International School. Kalau bapaknya mimpi selalu bahasa Batak, anaknya sudah mimpi bahasa Inggris karena memang dari kecil sudah sekolah bule. Kebanggaan kita adalah anak, itu aja. Mau dibilang sombong, emang gue pikirin, toh prestasi gue ini, gitu. Seperti
Sepertinya memberi hadiah mobil mewah dengan harga miliaran memang menjadi tradisi di keluarga pengacara nyentrik ini. Saat ulang tahun ke-17 Felicia, adik dari Frank, Mei 2012 silam, Hotman Paris juga memberi hadiah sedan mewah yang biasa dipakai Ratu Inggris seharga 9 miliar. Nggak makin mikir karena kebetulan dipamerkan di Pacific Palace. Begitu lihat dalam tempo 2 detik kirim ke rumah. Apa? Harganya berapa? 9M. Pastinya iya, soalnya kan orang kira kalau udah mapan kan kita bangunnya jam 8 telat, habis itu jam 5 udah pulang kayak 9 to 5. Cuma ya nggak apa-apa, papa bangun lebih cepat jam 4 pagi ya. Aku sampai masih ngiler udah dibangunin. Udah gitu papa kan pulangnya malam, pastinya aku bangga banget ya. Jadi aku tuh pengennya tuh kayak sesukses papa, tapi juga aku kerja kerasnya jadi nggak males gitu. Jadi aku harus ya dengan berkat Tuhan aku bisa kayak papa juga. Ya jadi pemirsa ya, kalau ini rasanya jadi orang kaya dalam mobil 9 miliar. Nah ini yang penting kaca. Kalau buat saya yang penting ada kaca. Gasannya oke, ya kaca. Sip, enak JJ. Biasa Oh saya, oh bu, oh gini bu. Jadi kalau saya mau, saya bisa mundurin. Nah, ya pemirsa lihat tuh. Saya bisa jalan, saya jalan mundur. Nah. Tuh ini giginya dan ini semuanya panel-panelnya keren banget, klasik banget, tapi classy dan kelihatan mahal banget karena semuanya dilapisin kulit. Ya Kak Jupe? Ya, peleknya dong, tanya dong dek. Peleknya tuh pelek gila, gold tuh. Peleknya gold? Iya, 24 karat. Oh my god, it's really... Baik-baik kalau lihat Tanah Abang dicongkel. Bye-bye lihat Tanah Abang. Mendingan ini dibawanya ke tempat-tempat yang ini aja. Oh ini volume, kalau kita masalahnya musik ada di sini, keren tuh ya. Ini tape-nya. Ini untuk AC. Terus ini ada laci buat nyimpen gepokan duit. Nggak kekecilan deh tuh biasanya. Oh iya. Itu buat naruh kunci. Naruh kunci. Ini Ini apaan? ada, Oh ini buat tangan, isi minum. bukan isi, masa sih isi minum tuh? Para pemirsa Inten, sesudah kerja 30 tahun jadi lawyer, sesudah berhasil sekolah, hasil karya, sekarang ya tentu pulang dengan hal yang nikmat termasuk mobil mewah. Kalau ada yang mengatakan norak, terima kasih deh. Karena memang Anda pun kalau menghasilkan sesuatu pasti akan dipakai gitu loh. Ya mungkin beda gaya hidup ya, tapi gaya hidup saya memang sama seperti David Beckham, sama seperti selebriti di Amerika. Jadi nggak salah dong. Nggak salah juga dong. Nah ini review-nya nih. Jadi sangat nyaman, sangat enak dipakai, larinya kencang banget dan rodanya tidak terlalu pendek ke jalan sehingga bisa ngebut walaupun di kota Jakarta yang jalannya penuh dengan batu-batu gitu loh. Harus diakui, Hotman Paris Hutapea memang cukup populer dan sempat disebut-sebut manusia 30 miliar. Selain cukup dekat dengan artis-artis, juga karena gaya hidupnya yang kerap memamerkan benda-benda mahal. Cerita tentang mobil mewah, berlian di jari-jarinya, jam tangan mahal menjadi gimmick dalam obrolan dengan Hotman. Tentang hobinya mengkoleksi cincin berlian, Hotman mengaku itu dimulai saat ia bekerja di luar negeri. Menurutnya, itu pun merupakan bagian dari cara menarik perhatian. Memang saya sehari-hari kayak gini, ya memang bagus. Ya kalau menjelaskan nggak enak lah, nanti dikira orang sombong. Tapi memang that's me gitu loh ya, that's me. Suka memakai yang ada yang 10 karat, 15 karat ya begitu ya. Itu sudah hobi bukan karena mau sombong gitu loh ya. Ada yang beli di Las Vegas, ada yang beli di Singapura, ya macam-macam lah. Di mana ketemu yang cocok ya kita beli gitu. Hotman memang pantas dijuluki manusia 100 miliar. Demi sayang kepada anaknya, ia rela memberikan mobil dengan harga miliaran rupiah. Anak memang bisa membuat orang tua melakukan apa saja. Jangankan memberikan materi berlimpah, bahkan sakit yang tak tergambar pun dilakoni. Seperti saat persalinan. Dengan gayanya yang khas, Ayu Dewi memiliki cerita tersendiri tentang proses kelahirannya. Tapi mengapa bayi Ayu masih juga dirahasiakan namanya? Sukacita masih menyelimuti presenter kocak Ayu Dewi. 4 hari setelah persalinan, Ayu Dewi sudah kembali tampil cantik dan lebih segar. Tapi mengapa Ayu tidak jadi pulang ke rumah membawa bayinya kemarin?
Mengapa pula nama si kecil masih dirahasiakan setelah 4 hari persalinan?